Shalom, selamat pagi keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah, GSKI Hati Bapa Bogor. Kita masuk di bulan Oktober, hari ini tanggal 1. Ini anugerah buat kita semua, kita bisa melewati sebulan karena anugerah Tuhan. Saya berharap dan berdoa semua kita dalam keadaan yang baik, terlebih sehat selalu. Kita jaga kesehatan kita dalam kondisi yang seperti ini. Dan saya sangat bersyukur kita semua dalam keadaan yang baik. Saudara, kita bersyukur ya karena kita melewati bulan September. Kita tahu banyak hal yang kita lewati di bulan ini. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang membutuhkan pertolongan. Tuhan menolong kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Terus punyai pengharapan, punyai semangat. Saya mengerti sekali untuk melewati satu hari saja berat, apalagi seminggu, sebulan yang telah kita lewati. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita semuanya. Saya rindu kepada saudara. Lama sekali kita tidak berjumpa dan hanya beberapa yang bisa saya jumpai dalam situasi pada waktu kita persiapan rekaman dan ibadah streaming online. Dan di bulan Oktober ini saya berharap kita sudah punya wadah untuk Zoom. Dan sebab itu saya berharap semua kita, keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan juga Bogor, kita beri waktu untuk kita bisa bertemu di ibadah atau pertemuan komsel atau komunitas di Zoom. Di bulan Oktober ini kita akan buat seperti itu, dan nanti akan dari sekretariat akan menginformasikan kepada kita semuanya. Nah saudara, hari ini saya mau memberikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita berjuang di bulan Oktober ini. Saya mengerti ini tidak ringan, ini tidak gampang, tapi sungguh berat. Sebab itu kita berjuang terus ya. Jangan ada yang kalah. Jangan ada yang putus asa. Tuhan itu tetap sama. Kita bisa melewati di bulan September. Dan Tuhan juga memampukan kita melalui rohnya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk melewati di bulan Oktober ini. Hari lepas hari, minggu, dan bahkan sampai di akhir bulan lagi. Terus berjuang keluargaku. Saya percaya kita pasti mampu. Saya mengerti akan situasi seperti ini. Tapi percayalah, ada satu ayat yang seringkali saya baca setiap pagi. Dan ini yang membuat saya semangat. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka, saya dan saudara, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini hal yang luar biasa buat kita. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi mari sama-sama paksakan diri untuk hidup di dalam firman. Itu yang membuat kita kuat. Karena di dalam firman adalah, disitulah sumber segalanya. Ada pengharapan, ada janji, dan penyertaan Tuhan.
Nah, sebab itu pagi ini ada 4 yang saya mau sampaikan kepada kita semua, yang Tuhan taruh di hati saya. Kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ini ayat yang seringkali kita baca dan saudara pun tahu. Saya akan ulang, ya. Dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada 4, saudara, modal kita di bulan Oktober ini yang kita bersama-sama berjuang untuk melakukannya. Yang pertama adalah prioritas hidup kita harus benar. Jadi kita memprioritaskan hidup kita benar, berjuang dalam kebenaran. Ya. Jadi memang saya percaya bahwa ada prioritas-prioritas di dalam hidup kita. Setiap pribadi dalam keluarga. Tetapi prioritaskanlah yang paling utama, kita harus hidup benar. Karena di situ sumber segalanya. Saya tahu di bulan September ini kita berjuang. Tidak ada orang yang bisa konsisten benar. Itu dalam perjuangan semuanya. Saya berharap yang pertama kita harus, prioritas hidup kita harus benar. Utamakan Tuhan. Ini harus, ya, dan selanjutnya urusan-urusan kita. Sebab kita perlu namanya hadirat Tuhan atau tuntunan Tuhan. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka disitulah kemampuan kita sempurna. Percayalah bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Orang yang berjuang dalam kebenaran. Dan saya percaya bahwa hanya rohnya lah yang membuat kita jadi kuat. Ya, yang pertama adalah prioritaskan hidup kita harus benar. Saya juga berjuang. Saudara juga berjuang. Ingat baik, Alkitab berkata, Tuhan sudah menaruh roh yang ada di dalammu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berarti ada janji, kita pasti menang kalau kita tinggal di dalam firman. Nah, tinggal di dalam firman itu butuh perjuangan. Daging ini kadang-kadang gak mau melawan. Makanya ada ayat berkata, ya roh kita ini nurut, tapi daging kadang-kadang berontak. Nah, mari sama-sama di bulan Oktober ini kita belajar ya, mengkhianati diri sendiri. Artinya, jangan kita ngikutin akan jiwa kita, maunya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maunya mendukakan akan Tuhan, ya, atau mengkhianati Tuhan. Kita belajar sama-sama. Saya pun paksa diri untuk belajar mengkhianati diri sendiri. Enggak mau ngikutin hawa nafsu dan kepuasan daging ini. Kita sama-sama berjuang, ya. Ingat, hianati dirimu sendiri. Kita berhenti atau cukup kita mengkhianati Tuhan. Dengan arti kalau kita sudah tahu ini kebenaran, kadang-kadang jiwa kita berontak. Kadang-kadang kita kompromi dengan jiwa ini, dengan daging ini. Tapi kita belajar sama-sama berkata, tidak, aku nggak mau ngikutin kamu. Aku mau ngikutin hatiku. Yang Roh Kudus ada di situ. Dan kita dimampukan untuk melakukannya. Amin. Saya percaya kita dimampukan Tuhan. Saya pun, saudara, berjuang. Sama-sama kita berjuang, ya. Saya yakin penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Yang kedua, keputusan kita harus tepat. Mungkin di bulan September kemarin ada keputusan-keputusan yang kita ambil tidak tepat. Terus kita mengalami akan masalah atau mengalami akan problem.
atas keputusan kita yang tidak benar, tidak tepat ya. Jadi kadang-kadang kegagalan kita seringkali bukan karena kita bodoh sebenarnya, tetapi karena kita salah dalam mengambil keputusan. Seringkali terburu-buru. Makanya ada di Alkitab mengatakan di dalam Pemazmur ada sela, artinya kita berhenti sejenak, merenung, apa ini benar apa tidak. Saya juga sadari ada hal-hal yang dalam bulan September ini saya terlalu cepat memutuskan di dalam diri saya atau dengan keluarga. Lalu saya renungkan, wah ini nggak tepat, ini nggak benar, ini pasti ada masalah. Jadi saya jujur, saya bertobat. Ada hal-hal, Tuhan ampuni saya terlalu cepat memutuskan. Harusnya merenung, ya tanya Tuhan, terus berdoa. Ya, kita belajar lagi di bulan Oktober ini. Kalau kita mengambil keputusan kurang tepat, di bulan Oktober kita jangan mengambil atau melakukannya lagi. Ya, kita berjuang di bulan Oktober ini untuk keputusan kita harus tepat. Sama-sama ya, supaya kita menikmati hari seperti bumi seperti di surga. Ya, saya sangat mengasihi saudara. Sungguh sangat kangen. Lama nggak jumpa. Tapi saya percaya hati saya Tuhan tahu. Sangat. Tuhan tahu. Saya berharap saudara selalu bahagia. Dan Tuhan pasti mempertemukan kita dalam ibadah yang normal. Sabar, dan itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, yang ketiga, motivasi kita harus tulus. Motivasi harus tulus. Alkitab berkata, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi, fokus kita tulus untuk Tuhan. Nah, disitulah satu rel untuk kita bisa betul-betul waspada dan hati-hati. Ya, menjaga perasaan Tuhan. Dulu kan kita sering menjaga perasaan orang. Jangan sampai orang tersinggung. Jangan sampai orang ini dan itu. Tapi mungkin hari-hari terakhir ini kita mungkin lebih next level ya, sama-sama. Jaga perasaan Tuhan. Jangan kita sakiti akan hatinya Tuhan. Dengan jalan, kita udah tahu ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Tapi kita lakukan. Ya. Seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan itu panjang sabar. Dia baik, tidak pernah berubah. Ingat, dia papamu. Papa itu kadang menyayangi, tapi kadang menegur. Dan kadang-kadang juga memukul. Jadi Tuhan, Papa kita seperti itu. Jadi mari sama-sama motivasi kita harus tulus ya. Apa artinya kita kaya tetapi motivasi kita tidak tulus? Apa artinya engkau, saya dan saudara melayani Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Kalau motivasi kita ya mendukakan atau menyakiti hati Tuhan. Jadi mari sama-sama di bulan ini kita bisa berjuang ya untuk memiliki hati yang tulus. Nah, yang keempat, hati dan pikiran kita harus bersih. Ya, kita harus bersih. Dengan jalan apa? Kita masuk doa, pujian dan penyembahan pagi dan juga malam. Dan jangan lupa baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah dan juga adalah Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Jadi mari sama-sama. Jadi saya yakin kalau kita masuk dalam ujian atau godaan, kita pasti bisa melihat dan waspada, melangkah dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, prioritas hidup kita harus benar, keputusan kita harus tepat, motivasi kita harus tulus, dan hati dan pikiran kita harus bersih ya. Maka kita pasti dimampukan untuk bisa menikmati bulan Oktober ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tentu Roh Kuduslah yang menolong kita. Jangan lupa hidup dalam pujian dan penyembahan ya.
lalu baca firman Tuhan, ya. Selalu berikan satu waktu yang terbaik buat Tuhan. Saudara, yang terakhir, jangan lupa setiap hari Minggu kita ada ibadah online. Ya, doakan kami yang melayani supaya bisa jadi berkat, khususnya berkat kepada keluargaku, yaitu saudara, ya, keluarga GSKI Hati Bapa, Pondok Indah dan sekitarnya, dan begitu juga Bogor. Saya dan istri dan keluarga mengucapkan selamat memasuki di bulan Oktober ini, dan kita sudah melewati karena pertolongan dan anugerah Tuhan di bulan September. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.